Perkenalkan, nama Sistili Dewi Maut, NIM 101-2020 0849, kelas B semester 4, tugas UTS strategi pembelajaran A. Metode pembelajaran dan pengajaran sosial. A. Model pembelajaran sosial. Kelompok model pembelajaran ini didasari oleh teori belajar Geslat yang menitikberatkan hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat. Teori ini berpandangan bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasikan, sehingga implikasi dari teori ini bahwa pembelajaran akan lebih bermakna bila materi diberikan secara utuh, bukan bagian-bagian. Model ini juga berlandaskan pemikiran bahwa kerjasama merupakan salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sangat penting. Kelompok model ini menekankan pada hubungan individu dengan orang lain atau masyarakat. Kelompok ini memusatkan pada proses di mana kenyataan ditawarkan secara sosial. Sebagai konsekuensinya, model-model yang berorientasi sosial tersebut di atas memberikan prioritas untuk memperbaiki kecakapan individu untuk berhubungan dengan orang lain, untuk bertindak dalam proses yang demokrasi, dan untuk bekerja secara produktif dalam masyarakat. Meskipun kelompok model ini lebih menekankan hubungan sosial dibandingkan dengan aspek lainnya, para tokoh dalam kelompok ini juga menekankan pada perkembangan kesadaran studi yang bersifat akademik. Model-model pembelajaran yang tergolong dalam kelompok ini beserta tokohnya tergambar pada 3 tabel berikut di bawah ini, yaitu model-model pembelajaran sosial. Model pembelajaran bermain atau role-playing adalah model pembelajaran dengan cara memberikan peran-peran tertentu pada peserta didik dan dalam sebuah pentas. Bermain atau role-playing adalah salah satu model pembelajaran instruksi sosial yang menyediakan kesempatan kepada murid untuk melakukan kegiatan belajar secara aktif dengan bersosialisasi. Oleh karena itu, bentuk ajaran role-playing memberikan pada murid seperangkat atau serangkaian situasi-situasi belajar dalam membentuk keterampilan pengalaman sesungguhnya yang dirancang oleh guru. Selain itu, role-playing seringkali dimaksudkan sebagai suatu bentuk aktivitas di mana pembelajar membayangkan dirinya seolah-olah berada di luar kelas dan memainkan peran orang lain sangat menggunakan tutur kata. Model pembelajaran role-playing dibuat berdasarkan asumsi bahwa sangatlah mungkin menciptakan analog otentik di dalam suatu situasi permasalahan kehidupan nyata. Bermain dapat mendorong murid mengekspresikan perasaannya, bahkan melepaskannya, dan bahwa proses psikologis melibatkan sikap, nilai, dan keyakinan kita, serta mengarahkan kepada kesadaran muncul keterlibatan spontan yang disertai analisis. 1. Model role-playing dapat membimbing anak didik untuk memahami perilaku dan peran dalam interaksi sosial agar mampu memecahkan masalah-masalah dengan lebih efektif. Role-playing dirancang secara khusus untuk membantu anak didik mempelajari refleksi nilai-nilai sosial, membantu mereka mengumpulkan dan mengolah informasi, mengembangkan empati, dan memperbaiki keterampilan sosial mereka. Dengan menyelesaikan cocok, model ini dapat diterapkan pada siswa di seluruh tingkat umur. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model role-playing adalah model bermain peran dengan cara memberikan peran-peran tertentu atau serangkaian situasi-situasi belajar kepada murid dalam bentuk keterampilan. A. Sintaks langkah-langkah yang harus dilakukan dalam model pembelajaran bermain peran menurut Suherman adalah: 1. Menyiapkan skenario pembelajaran. 2. Menunjukkan beberapa murid dalam mempelajari
skenario tersebut. 3. Membentuk kelompok murid. 4. Menyiapkan kompetensi. 5. Menunjukkan murid dalam melakukan skenario yang telah dipelajari. Yang berikut kelompok murid membahas peran yang dilakukan pelaku. Berikut presentasi hasil kelompok, dan yang terakhir bimbingan penyimpulan atau refleksi. Sedangkan menurut Hamzah B. prosedur bermain peran terdiri atas 9 langkah, yaitu persiapan, memilih, menyiapkan, menata ruang atau tempat bermain peran, memain peran, diskusi atau evaluasi, memain peran ulang, diskusi atau evaluasi kedua, dan berbagi pengalaman atau kesimpulan. D. Manfaat yang dapat diambil dari model role-playing adalah: yang pertama, role-playing dapat memberikan semacam murid di mana sadar menggunakan ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah baku yang normatif terhadap materi yang telah dipelajari. 2. Role-playing melibatkan jumlah murid yang cukup banyak, cocok untuk kelas besar. Yang ketiga, role-playing dapat memberikan kepada murid kesenangan karena role-playing pada dasarnya permainan. Dengan bermain, murid akan merasakan senang karena bermain adalah dunia murid. Masuklah ke dunia murid sambil kita mengantar dunia kita. C. Prinsip reaksi untuk model pembelajaran ini ada 5 prinsip reaksi yang penting, yaitu: 1. Guru harus menerima tanggapan atau saran siswa, terutama mendapatkan perasaan mereka terhadap tingkat evaluasi. 2. Guru harus menanggapi sedemikian rupa sehingga membantu siswa mengeksplorasi berbagai sisi situasi masalah, mengenali dan membedakan titik pandang alternatif. 3. Menrefleksikan ringkasan tanggapan guru, meningkatkan kesadaran siswa dari pandangan mereka sendiri atau perasaan. 4. Guru harus menekankan bahwa ada berbagai konsekuensi hasil seperti mengeksplorasikan. Dan yang terakhir, untuk menyelesaikan masalah tidak ada cara lain, yaitu melibatkan konsekuensi untuk mengevaluasi solusi. D. Sistem pendukung bahan untuk bermain perannya minimal tapi penting adalah situasi masalah, namun kadang-kadang membuat selembar kertas untuk membantu peran masing-masing. Lembaran ini menggambarkan peran atau karakter perasaan. Kadang-kadang kami juga menggambarkan bentuk atau mengamati bahwa memberitahu mereka apa yang harus dicari dan yang memberitahu mereka apa yang harus menulis. E. Sistem sosial dalam model ini cukup terstruktur. Guru memiliki tanggung jawab paling tidak dapat pada awal permainan untuk memulai tahapan-tahapan dan membimbing siswa melalui aktivitas setiap tahap. Kendati pun begitu, materi khusus dalam diskusi harus menerangkan pelajaran yang sangat penting. Pertanyaan yang diajukan guru seharusnya dapat mendorong ekspresi atau ungkapan yang jujur serta membebaskan dan menggambarkan perasaan atau pemikiran siswa sebenarnya. Guru harus menanamkan kualitas dan kepercayaan antara dirinya dan siswa-siswanya. Guru bisa melakukan ini dan menerima semua saran sebagai hal yang absa dan menghakimi dan tidak menghakimi. Dengan cara ini semua yang diungkapkan hanya mencerminkan perasaan atau sikap siswa yang tergantung. Walaupun guru relatif dan spontan, siswa tetaplah pihak berperan mengambil alih atau mengontrol arah pembelajaran. E. Kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran role-playing. Yang pertama, kelebihan model pembelajaran role-playing. Cukup banyak keunggulan yang bisa didapatkan dari pembelajaran ini. Selain membuat siswa aktif, siswa juga mengikuti proses belajar mengajar. Ada beberapa keunggulan dengan menggunakan metode role-playing ini, antara lain: 1.
kesan akan diingat oleh siswa karena proses belajar mengajar yang menyenangkan dan akan menambahkan pengalaman dan sulit untuk dilupakan. 2. Rasa optimis dan percaya diri dalam siswa akan tumbuh sehingga membuat siswa tersebut semangat. B. Kelemahan metode role playing sama seperti pembelajaran yang lain tidak sepenuhnya sempurna. Pasti akan ada kelebihan dan kelemahan yang didapatkan antara lain. 1. Pembagian waktu akan sering bertabrakan dengan waktu yang lain. Suasana yang harus dalam kelas sangat bagus dipengaruhi permainan yang lain. Materi bersifat angka akan tidak cocok dilakukan dalam metode ini dan juga ada beberapa mata pembelajaran lain. 2. Untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan pandangan masyarakat, setiap anggota masyarakat dituntut untuk mampu berbicara untuk mencapai kesepakatan. Pendidik harus mampu menyelesaikan individu dan mengatasi konflik perbedaan dalam berbagai hal. Metode pembelajaran ini membantu siswa untuk belajar berpikir sistematis tentang isu-isu dalam masyarakat dengan menganalisis dan mendiskusikan isu-isu sosial, membantu siswa berpartisipasi dalam mendefinisikan ulang nilai-nilai sosial tersebut sehingga siswa peka terhadap permasalahan sosial, berani mengambil sikap, mempertahankan sikap tersebut dengan relevan dan valid. Siswa juga tuntut bisa menerima atau menghargai sikap orang lain yang mungkin berbeda dan bertentangan dengan sikapnya. Sebelum mengambil sikap, siswa harus mempunyai pengetahuan dibanding sejarah, sosiologi atau ekonomi. Kesimpulan saya yaitu model bermain peran sebagai suatu model pembelajaran bertujuan untuk membantu siswa menemui jati diri dalam lingkungan sosial yang memecahkan dilema dengan bantuan kelompok. Artinya, melalui permainan role playing, siswa dapat belajar dengan menggunakan konsep peran, menyadari adanya peran-peran yang berbeda dengan pemikiran, perilaku dirinya, dan perilaku diri orang lain. Kedua, model permainan simulasi dapat merangsang berbagai bentuk belajar seperti belajar tentang persaingan, empati, sistem sosial, konsep dan keterampilan, kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Sampai hari ini